sejahtera saudaraku. Saya Pauline Kaloh Kirungan, pendeta jemaat di GPIB Jemaat di Karisma Jakarta Selatan. Kasih Yesus Kristus beserta kita semua. Di hari pertama di pekan baru yang Tuhan sediakan bagi kita, mari mengucap syukur dan menjadi peringatan bagi kita untuk menjaga kasih karunia dalam perbuatan baik bagi sesama untuk memuliakan Allah. Bacaan Alkitab yang akan kita baca adalah pagi ini 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Sebelumnya mari berdoa. Ya Allah Bapa pengasih, berkatilah firman dan pemberitaan firman-Mu saat ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami menyatu dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 8 menyatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saudara kekasih yang dipelihara Tuhan, banyak di antara kita sebelum beraktivitas sepanjang hari tentu telah mengawali kegiatan ini dengan doa dan perenungan firman Tuhan. Dengan membaca SBU atau mengikuti morning call, tentu kita akan menggunakan alat bantu. Yang paling sederhana adalah handphone. Tapi mungkin smartphone lebih disukai. Karena dengan alat ini kita bisa menggunakan satu tombol saja, kita dapat membuka banyak aplikasi yang menarik dan dapat mencari gambar-gambar atau video yang menarik. Salah satunya yang mungkin kita juga sukai adalah membuka status dalam WA kita masing-masing. Status sendiri atau status orang lain, dengan foto, dengan gambar, kita dapat melihat banyak komen dan juga gambaran situasi terbaru. Kita tinggal pilih. Saudara-saudara, di masa kini memang banyak orang lebih terbuka. Tidak kurang sesama Kristen juga suka menyatakan atau menyaksikan statusnya, khususnya melalui media sosial. Ada yang menyebutkan statusnya dengan pemahaman bahwa dia akan mendapatkan keuntungan atau dia dapat menerima ada kebutuhan
terdiri yang lebih mudah. Ada juga yang menggambarkan kesombongan diri, seolah-olah orang lain itu tidak ada bandingannya. Ada juga yang menyindir-nyindir apa yang diinginkan orang lain, seperti menginginkan, minta-minta. Tidak sedikit juga ada yang mencurahkan kemarahan, kebencian siapa yang sedang dihadapinya. Tanpa disadari, status lewat medsos sudah menggambarkan diri sendiri. Apa yang kita pikirkan. Pagi ini kita membaca surat 1 Yohanes. Yaitu 1 Yohanes 3 diawali dengan pesan pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia yang mengingatkan kita. Status anak Allah diberikan bukan untuk tujuan-tujuan umum seperti tadi. Kita diingatkan bahwa status kita sebagai anak Allah justru dan agar kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang baik dan murni. Hal yang baik dan benar, bukan penuh emosi dengan ungkapan yang tidak berguna. Dalam banyak gambaran situasi, dan kita juga mendengar komen, dan kita belajar untuk mengingat status sebagai anak yang dikasihi Bapa, agar kita lebih sungguh-sungguh untuk berjuang melawan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk dalam pikiran, dalam tulisan, dalam sikap-sikap yang lain. Dan saudara, ini kesukaan untuk kita. Dengan status sebagai anak Allah, kita diyakinkan bahwa di dalam kita ada benih kebenaran yang memampukan kita menang melawan dosa. Dalam teks kita ketiga ayat pagi ini, kita mencatat bahwa 1 Yohanes 3 mengacu pada hidup yang penuh dosa. Dan 1 Yohanes yang mengajarkan ini adalah bahwa orang Kristen masih membutuhkan pengampunan dosa. Dan menjadi seperti Kristus adalah proses seumur hidup terhadap kebohongan tentang dosa. Kita diperingatkan berhati-hati. Kita sadari ada salah satu masalah yang banyak sekali kita alami adalah
mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain jatuh pada dosa yang itu saja. Manusia menjadi berdosa bukan karena manusia berbuat dosa, tetapi manusia berbuat dosa karena manusia pada mulanya adalah ciptaan rentan. Manusia berdosa, lemah, banyak, hanya tanah. Manusia melakukan hakikatnya dengan melakukan dosa. Ini yang disampaikan untuk kita. Berhati-hati. Sementara itu, apa yang kita imani? Kita bertobat untuk percaya Yesus Kristus satu kali. Dan satu kali juga untuk memperoleh keselamatan. Itu yang kita ingat, bukan? Namun kita harus senantiasa bertobat setiap kali saat kita melakukan dosa atau yang melanggar dari kehendak Allah. Karena itu saudara, sadarilah adanya kejahatan, dosa ada di sekitar kita. Kita mungkin saja jatuh ke dalam dosa, dan bukan tidak mungkin kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Mari mengaku. Orang yang ikut Kristus biasanya enggan melakukan dosa baru, dan dapat lebih kuat menahan godaan terhadap dosa-dosa baru ini. Namun berbeda dengan dosa lama. Dosa lama mungkin saja sudah dilakukan sejak sebelum mengenal Kristus. Bukan tidak mungkin sudah menjadi kebiasaan, yang artinya akan lebih mudah untuk jatuh ke dosa yang itu lagi. Saudara, sebagai orang yang sudah mengaku percaya, menerima tuntunan Roh Kudus, kita tentunya tidak ingin terus-menerus jatuh. Hari ini saya dan saudara mengajak kita bersama terus berusaha keras untuk mengenal macam-macam dan keragaman dosa, untuk menolaknya, sebab dia memang ada-ada saja, tapi Allah lebih kuat, berkuasa. Allah selalu punya banyak cara untuk memenangkan kita dari kejahatan ini. Di dunia yang setiap kali kita jumpai. Nas hari ini menjadi penegasan bagi kita. Ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Anak Allah mengungkapkan martabat dan kewenangannya Kristus di dalam kematiannya telah melepaskan ikatan-ikatan yang mempersatukan semua karya iblis.
akui ini, rasakan ini. Allah tidak pernah berhenti berkarya. Iblis tidak lagi bisa menyerang kita yang mengaku percaya pengikut Kristus. Ketika kita memiliki kekuatan yang terpadu dalam kasih Kristus. Saudara yang mengasihi Allah, mari alami kehadirannya dalam kehidupan pribadi dan persekutuan. Allah mengasihi kita berdasarkan inisiatifnya sendiri. Maka layaklah kita menyatakan respons kita sendiri dengan terus berjalan di dalam kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tahu mengaku akan sangat sulit jika kita berjuang melawan dosa sendiri. Namun jika Yesus yang memimpin dalam kekudusannya, kita pasti bisa. Dimerdekakan kita dan kebenaran Tuhan meliputi kehidupan kita yang mengasihi Dia. Selamat bersuka cita bersama Kristus yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Yesus Kristus Juru Selamat telah menuntun kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat dan kekuatan baru sepanjang hari kami mau beraktivitas. Bapa, terima kasih kalau Engkau juga mengingatkan kami untuk menjaga hubungan kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kejahatan itu kami nikmati. Kasihanilah kami ya Tuhan, firman-Mu terus akan meneguhkan kami dalam perbuatan, dalam sikap, dan semua hal yang memuliakan Engkau. Kami mau berdoa dan meminta kekuatan iman, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang lebih benar, lebih baik demi kemuliaan Tuhan. Jagalah kami untuk memelihara kasih dengan Tuhan, supaya kami dapat mengasihi orang lain. Kami ingat mereka dalam kelemahan, kami sudah dikuatkan. Maka kami mau menguatkan saudara-saudara kami. Kami sudah disembuhkan. Biarlah kami juga memulihkan orang-orang lain. Mereka yang kami kasihi dalam keadaan, dalam kerentanannya, dalam kesakitan, kelemahannya. Maha besar Tuhan. Tuhan memelihara dan menguatkan mereka. Dalam aktivitas hari ini, tuntunan kami yang kami perlukan adalah pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan. Hal-hal yang menjadi keinginan kami kiranya berkenan bagi Tuhan untuk memuliakan Engkau. Apa yang menjadi kekurangan dan salah kami, kasihanilah kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami untuk seterusnya berbahagia dan mengandalkan Engkau untuk selamanya. Dalam nama Yesus. Amin.